Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majelis ini. Engkaulah yang menakdirkan kami berkumpul. Hanya dengan karuniamu kami mendapatkan ilmu yang manfaat. Hanya dengan pertolonganmu kami bisa memahami. Hanya dengan hidayah taufikmu kami bisa beramal. Ya Allah, terimalah pertemuan ini menjadi amal yang Engkau ridhoi. Lindungi dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz Dr. Komarudin, jazakallah khair. Yang paling mahal di dunia ini adalah ketenangan batin. Kali ini kajiannya sederhana. Apa yang menyebabkan susah tenang dan bagaimana caranya supaya hidup bisa tenang. Kalau Al-Quran sudah menjelaskan cuma satu pintu tenang itu, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan zikrullah, ingat kepada Allah, hatimu akan tentram. Hati ini dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menggenggam hati kita adalah Allah. Yang membulak-balik hati kita juga hanya Allah. Muqallibal qulub. Bahagia itu hanya datang dari Allah. Oleh karena itu, hidup ini sebetulnya sederhana. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan apa yang kita lakukan setiap saat. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Nah, Allah melihat apa yang kita lakukan setiap saat. Kalau kita melakukan yang Allah sukai, punya niat yang Allah sukai, berpikir yang Allah sukai, berbuat yang Allah sukai, ya udah, itu Allah turunkan, kita tenang. Jadi tidak ribet. Contoh, mana yang kira-kira Allah sukai? Sibuk dengan medsos, sibuk dengan Al-Quran. Kan? Allah suka kita lihat Quran. Allah lihat tidak ketika kita baca Quran? Allah lihat tidak ketika kita sibuk dengan medsos? Ya begitulah. Jadi kalau ada di antara kita susah tenang, ya lihat saja apa yang dia lakukan. Contoh lain, Allah sukanya kita tidur pulas atau tahajud? Ya sederhana. Allah melihat kita bangun jam 3, setengah 3, setengah 4. Allah menyaksikan kita wudhu. Allah melihat kita tahajud. Allah tahu kita ngantuk, tapi Allah melihat kita berjuang mengatasi kantuk. Tidak disia-siakan. Allah tahu tidak kita sedang zikir? Allah tahu tidak kita sedang tidak zikir? Sederhana sekali. Kalau orang zikirnya ikhlas, Allah turunkan. Kalau sibuk segala dipikir, segala dibahas, segala diobrolkan, segala ingin tahu, Allah enggak dipikir, sisa semuanya ke Allahnya. Sholat sisa waktu, sholatnya juga fokusnya cuman sisa mikir yang lain-lain. Sedekah recehan, sisa uang. Kemudian baca Quran hanya sisa lihat medsos.
nolong orang. Allah tahu kita ingin dipuji, ingin dikagumi, bukan ingin diterima Allah. Jadi tidak ada yang tersembunyi, niat dan semua perilaku kita. Itulah masalah kita. Rezeki, banyak orang yang ribet sekali tentang rezeki. Pada rezeki itu cuma satu pemiliknya, Allah. Hanya satu juga yang membuka, menutup pintu rezeki, hanya Allah. Jadi kalau udah ingat rezeki, ya pikiran kita hanya Allah. Bagaimana kita yakin dan bagaimana kita berikhtiar supaya Allah suka. Berapa saja dikasihnya oleh Allah, terserah Allah. Bagi kita sama aja. Dibikin lapang, sempit, semuanya berpahala kalau Allah yang ditujunya. Baik, satu ya yang suka membuat orang hidup ini tidak tenang adalah berharap dari selain Allah. Ini sudah sering disampaikan. Allah sudah berulang menyampaikan, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang tawakal. Tawakal itu amalan hati ya. Tangan bekerja, kaki melangkah, otak berpikir, hati hanya Allah saja. Seperti Siti Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim karena perintah Allah. Hati Siti Hajar yakin Allah maha dekat, maha tahu. Ini lagi susah, tidak ada makanan, tidak ada pohon, tidak ada orang, tapi Allah ada. Tapi Siti Hajar kakinya melangkah, sofa marwah, tangan melihat, dan Allah menyaksikan. Lalu pada waktunya keluarlah air Zam-Zam di balik kaki Ismail. Ikhtiar kemana, air di mana, suka-suka Allah, tidak usah ngatur Allah. Makanya latihan yang harus selalu, berhentilah berharap dari makhluk, berhentilah bersandar kepada ilmu, gelar, pangkat, jabatan, posisi, popularitas, kemampuan, keahlian. Ikhtiar jangan, udah Allah aja. Shh. Halo, Allah. Semua yang kita inginkan pasti ada dalam kekuasaan Allah. Semua hanya bisa datang kepada kita dengan izin Allah. Percuma kita berharap ke makhluk. Kalau Allah bisa takdirkan dikasih, tapi kita tidak dapat ketawakalan. Kalau kita tidak berharap ke makhluk, bicara boleh bicara. Saya pinjam uang, tapi hati nggak ada tuh yang bisa membagikan rezeki selain Allah. Ini kita sedang mau membebaskan tanah di Perth, di masjid Perth di Australia. Hati yakin ini masjid milik Allah, yang ngebagikan rezeki Allah. Sekarang yang mau dibeli tanah milik Allah juga hakikatnya. Penuh hati itu. Satu-satunya yang bisa membebaskan tanah ini ya pemiliknya Allah. Ini rumahnya juga Baitullah, rumah Allah. Tapi kita ikhtiar, kita buat perencanaan, kita sebarkan informasi. Ini adalah ladang wakaf. Yang beruntung adalah yang kepilih oleh Allah menjadi jalan terwujudnya rumah Allah. Beda dengan tolong sedekah dong, bayarin ini, mau apa kan? Tidak ada. Siapa yang beruntung, yang dijadikan jalan oleh Allah. Rezekinya juga Allah yang atur. Alhamdulillah. Mungkin ini pekan kedua ya. Dulu mulainya malam Jumat ya. Rencananya mengumpulkan uang 500 juta. Terus ada seorang hamba Allah mau menjual sahamnya senilai 1 miliar, jadi 1,5 miliar yang dari Indonesia. Itu rencana. Apa yang terjadi? Alhamdulillah barusan laporan sudah
1,7 miliar yang terkumpul. Ada lagi itu sudah ada masuk 1,8. Nanti hari Selasa ada lagi yang ngasih jadi 1,9. Rencana kemana, hasil kemana? Ya Allah yang ngatur. Kita sempurnakan ikhtiar tanpa berharap ke makhluk. Kalau tidak berharap, tidak pakai jengkel, tidak pakai tegang, tidak pakai gelisah. Allah pemilik segala karunia. Halo? Jelas ya, kok hai sih kalau halo-halo lagi. Ini bisa ditempeleng nanti oleh orang. Ditelepon oleh kepala sekolah, halo, hai. Disangka melambai. Nah, lanjut. Tapi karena saya tidak boleh berharap, terserah ya. Menyebut hai, meneng. Lanjut. Sama dari yang dekat juga. Suami banyak berharap ke istri, kecewa. Istri banyak berharap ke suami, kecewa. Berharap ke anak, kecewa, sakit hati, jengkel, marah. Berharap ke orang tua begitu. Orang tua berharap ke anak juga begitu. Udah, semua nikmat itu milik Allah. Gak ada yang bisa datang bentuk apapun. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ini latihan penting sekali, termasuk ke dokter. Jangan berharap dokter bisa menyembuhkan, enggak. Kenapa sudah ngelihat tangan saya terus? Ini apa coba? Hah? Ini jarum, ya. Diinfus belum selesai. Makanya Ustadz Komar takdirnya ya, Ustadz Komar udah assalamualaikum, infusan belum habis ya tinggal dicabut, betul tidak? Nanti sambung lagi. Sederhana ya. Ini teh colokan ketiga ya enggak? Satu nggak masuk, bengkak, masuk ke sini bengkak, ya udah terima weh. Ini pasti dosa tangan ini ya. Apa nih sehingga sebelumnya kena, tapi kalau udah waktunya masuk, infusannya masuk. Jalanin aja hidup mah. Udah kecewa juga, udah melendung ya kan. Halo? Kalau udah kayak gini apa yang terjadi? Istighfar. Karena wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apapun yang menimpa padamu karena tanganmu sendiri. Jadi saya biasa kalau udah sangat capek, apalagi hari Ahad harus pergi ke Jepang, jadi didoping lah, diinfus vitamin. Tapi hari ini dapat rezeki ya nggak masuk, ya sudah episodenya begitu. Nggak ada yang harus dijengkelkan, tobat saja. Maka yang kedua, kalau ingin hidup ini tenang, jangan suka nyalahin orang lain. Makin kita sibuk mencari kesalahan orang lain, makin nggak bisa berubah diri kita. Kita banyak mencari kambing hitam, padahal the super black kambing, maksudnya kambing paling hitam. Kita ini serius. Salah satu yang membuat hidup ini tidak tenang dan tidak bahagia adalah sibuk menyalahkan orang. Pasti ada orang yang salah, tapi menimpa kepada kita kepahitan itu, coba yang sering dibahas An-Nisa 79 Asyura ayat 30. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Anak saya ini begini kelakuannya, pasti nggak tenang. Saya ayahnya, saya yang salah. Saya belum jadi contoh yang baik di rumah. Banyak nasihat saya kepada anak yang saya sendiri tidak melakukannya. Saya kalau memberi nasihat sering emosional, ketus, tidak baik. Saya yang salah. Ampun ya Allah. Semua kepahitan di rumah ini sayalah sumbernya. Kira-kira mana yang lebih tenang? Nyalahin orang lain atau tobat? Tobat. Misal
Istri dulu, suami dulu nih. Pak, yang dibahas istri dulu, kelakuan istri atau suami dulu? Ah, itu sumber masalah ya nggak? Baru juga dites. Mau ngapain ngebahas istri ya? Gagal, belum juga sedetik. Kita bahas siapa Pak? Bu, Ibu, siapa yang mau kita bahas nih? Kelakuan suami, kelakuan istri. Langsung soleha, takut disalahin. Tuh kan salah melulu kalau nyalahin orang. Lelaki, tebak nih, saya nitipkan HP ini. Siapa namanya Kang? Boleh berdiri? Iya yang ini. Ini titip ya, ini punya saya ya. Mungkinkah dibanting, diinjak-injak, ditaruh sembarangan? Mungkin tidak. Digeletakkan gitu, dicuekin, dibanjur? Enggak, kenapa enggak? Jawab, kenapa? Karena ini amanah, betul tidak? Apalagi misalkan amanah dari saya gitu ya, dan agak mahal gitu ya, pemberian orang, hadirin. Istri amanah dari Allah, dititipkan. Ayo, ini pikiran lelaki ya. Ini dititipkan nih, saya titipkan makhlukku, seorang perempuan padamu. Gimana? Mau sibuk nyalahin? Tapi kelakuannya begini, saya kepala keluarga yang belum benar, belum jadi contoh, tidak mendidik dengan benar, terus tobat, beda hasilnya. Allah tahu kita sibuk tobat. Allah yang innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Istri seperti itu adalah ujiannya. Sama wanita juga. Hidup ini jarang sekali yang cocok. Mungkin bapak-bapak ini, saya tuh ingin punya istri seperti bidadari, kemudian cerdas, hafal Quran. Tapi kan yang ada bukan yang itu kan? Enggak usah nunduk, biasa aja, jadi ketahuan. Sama wanita juga ideal. Ingin suami bagaimana? Pertama belum tentu dikasih suaminya, yang kedua dapat juga nggak cocok itu. Semuanya ladang. Saya tuh ingin suami saya tuh soleh, hafal Quran, duitnya banyak, penyayang, nggak pernah marah. Tapi kan yang itu mah nggak mau sama. Jadi harus gimana? Evaluasi diri. Ya Allah, saya sudah menuhankan suami. Saya lebih banyak kepada suami daripada berharap kepadamu. Saya belum sikap tawadu kepada suami. Saya sering ketus, kasar. Saya sering menyakiti. Baru bisa jadi solusi. Tapi kalau suami saya mencuek, nggak pernah pelit, terus suami udah pasti tidak bahagia hidupnya. Karena masalahnya adalah dia sibuk menyalahkan orang lain. Sama ke anak, ke orang tua saya tuh kurang perhatian, mesti dia nggak bahagia. Saya sebagai anak harusnya jadi anak yang berada di barisan paling depan, yang bisa berusaha membahagiakan ibu bapak saya, agar ibu bapak saya bisa di dunia bahagia, di kuburnya lapang, agar bisa bahagia di sorga. Udah nggak mikir kekurangan kesalahan orang tua ke kita, yang dipikir bagaimana sikap sebagai anak. Terlepas keadaan ibu bapak kita bagaimana, itu keadaan takdir beliau, tapi kita memuliakan. Makanya maaf ya, orang yang sibuk menuntut dan menyalahkan orang lain gak bisa berubah. Guru, ini murid-muridnya bodoh semua, kata guru matematik misal.
Di kelas ini ulangan semuanya nilainya 3. Coba yang bodoh yang mana? Yang ngajar ya kan, berarti nggak ada yang ngerti itu. Halo? Bagus. Pimpinan ini karyawan saya itu bodoh-bodoh semua, berarti pimpinan yang nggak benar. Pimpinan yang benar itu bisa membuat karyawannya jadi pinter. Udahlah hadirin, jangan sibuk mencari kambing hitam. Sibuklah surat Asy-Syura ayat 30 tadi. Ini pasti karena dosa saya, kesalahan saya. Kalau kita memperbaiki diri, Allah tahu tidak? Allah tahu tidak? Tahu. Allah senang tidak? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertobat dan mensucikan diri. Cukup segitu? Udah, jangan playing victim. Istri Will kan begitu. Dia yang berbuat kerusakan, tapi dia berperan sebagai korban. Lanjut, nomor 3. Apalagi nih yang kira-kira bisa bikin galau? Kebanyakan keinginan. Udahlah. Dengar ya, Allah udah tahu keperluan kita, kebutuhan kita, keinginan kita. Makin banyak keinginan itu seperti minum air laut, makin diminum makin haus, nggak ada puasnya. Dan tidak ada orang bahagia dengan terpenuhi keinginannya, kecuali seperti fata morgana. Tahu fata morgana? Seperti ada air, pas dideketin nggak ada. Nah, keinginan duniawi itu seperti itu, sepertinya bekal bahagia, tapi ketika udah dapet enggak juga. Jadi harus bagaimana? Yang bisa bikin tenang, syukur. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahullah bima ata. Sungguh bahagia, beruntung orang yang diberi hidayah Islam, cukup rezekinya dan puas dengan apa yang Allah berikan padanya. Tenang hadirin, lebih terjamin dengan syukur daripada dengan banyak keinginan. Lebih terjamin dengan qanaah. Tenang ya. Allah Maha tahu segala-galanya. Allah tahu yang kita pikirkan, yang tersirat di hati, yang kita inginkan. Allah tahu. Kita lihat, motor itu bagus. Enggak lah, syukurin aja motor yang ada. Allah tahu kita pengen itu, pengen ini, tapi ditahan. Allah juga tahu kita nahan. Dan Allah sangat tahu kita mensyukuri yang ada. Kurangi keinginan duniawi, nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Kalau bersyukur nggak ada habisnya bahagia tuh. La in syakartum la azidannakum. HP mau ganti model, nanti model terakhir. Belum juga lunas karena nyicilnya 3 tahun. Udah 3 nomor udah keluar baru lagi. Icong berapa? Icong saya nggak nyebut merek ya. Belum juga ngerti makainya, udah keluar model baru. Relax saja hadirin, relax dengan dunia ini. Mendingan nanti yang terbaru pas menjelang meninggal ya. Sesuai keperluan, sesuai kemampuan, udah gitu aja. Wah, tapi kamu modelnya jadul kayak gini, ya udah, duitnya juga mampunya segini. Kata orang dihina, ya sok aja. Mau menghina HP kita, mau mau menghina motor kita, sok silakan.
Dan nggak akan rugi sama sekali dihina. Yang rugi itu kita merasa hina karena duniawi. Gak ada apa-apanya dunia. Gak usah ngebanding-banding. Gak usah ngebanding-banding. Oh, teman saya yang seangkatan udah punya rumah. Emang ke surga harus punya rumah? Katanya di Switzerland tuh hanya 5% yang punya rumah. Selebihnya ngontrak. Sahabat Nabi 300 ahlu sufah kurang lebih. Tidak punya rumah. Apa jadi hina? Tidak, tenang saja. Dunia ini cuma mampir. Wah, si A ngajarin gak semangat. Kata siapa ngajarin gak semangat? Ngajarin bahagia. Pengen punya rumah boleh? Boleh. Tapi jangan sampai tidak bersyukur terhadap kontrakan yang ada. Ingin punya motor, mobil bagus boleh? Silakan. Tapi jangan sampai menghina motor yang ada. Ini motor jelek. Dia belum nyobain, kecemplung naik motor itu. Halo, dengar tidak? Kita lagi ngumpat kendaraan sendiri. Mudah bagi Allah tuh, mudah. Semua umpatan didengar. Syukuri yang ada. Demi Allah syukuri yang ada. Gini ya, kalau kita ditakdirkan punya jerawat, jangan sampai tubuh kita ini hanya segede jerawat. Karena ada yang jerawatnya di hidung, dia aja yang dipikirkan. Hidungnya enggak. Mata yang lihat hidung enggak disyukurin. Tangan yang bisa megang, ngebersihin enggak disyukurin. Otak yang bisa mikir enggak disyukurin. Didatangkan obat jerawat enggak disyukurin. Kenapa kita jadi kufur nikmat begini? Syukuri jerawatnya cuma satu. Ya tapi di hidung. Untung di hidung lebih kecil dari jerawatnya, lebih kecil dari hidung. Gimana kalau lebih gede dari hidung? Ini serius. Banyak orang yang hidupnya tidak mensyukuri karena keinginan. Ada cerita seorang bos baru mulai sembuh dari penyakit. Datang ke 5 hotel bintang 5 yang mahal-mahal. Makan dia yang mahal itu, yang jutaan sekali makan. Kesimpulannya nggak ada yang enak. Enak itu ini ya, saudara mau makan enak. Ini nggak ada kaitan dengan harga makanan. Makan enak itu kalau lapar. Coba saudara saum, lihat makanan gitu. Serius, mau makan enak, lapar. Makanan apapun jadi enak. Kalau udah tidak terbiasa menahan nafsu, pengen sana. Katanya di itu lagi viral di Ngikngok itu. Sana, pergi jauh. Saya belum punya cerita yang lain. Yang cerita mau kemana tuh? Di puncak katanya ada baru tuh. Kesananya macet di tolnya. Sampai ke sana hujan besar. Udah sampai ke sana antri panjang. Udah mau deket habis. Pulang dikerok. Seberapa hebat sih makanan itu segini? Lewat sejari ini udah nggak ada rasanya. Tapi itu kelihatannya enak. Kelihatan enak itu sebelum dimakan. Coba saudara lihat makanan enak, kunyah, terus keluarin. Dijamin horor. Serius. Itu namanya lapar mata. Ini jambar roti, itu lapar hidung. Kalau hidung lapar, wawelin aja jambar roti ke hidung. Kapok dia. Ayolah hadirin, jangan diperbudak keinginan. Kalau ingin sesuatu boleh. Allah suka ya enggak dengan keinginan ini? Ini kira-kira keinginan ini menambah iman, jadi amal atau enggak? Karena keinginan kita tuh enggak ada limitnya. Dan maaf ya, makin bagus, makin mahal, makin keren, aslinya sih
makin berpeluang banyak dosa. Jadi maunya pamer. Udah gitu, udah pamer, ada yang make yang sama, jadi sebel karena jadi dia juga sama makainya. Udah gitu kita kan beli yang ori, ditanya ini KW berapa, dendam. Penyakit asli hadirin. Ini santri ada yang jemput pakai mobil bagus, muni bangga, dadahnya juga lama. Mau ngapain? Orang semua tahu itu nebeng. Aneh, nebeng juga merasa keren. Udahlah, proporsional aja. Ya, setuju? Halo, setuju tidak? Bukan tidak boleh punya yang bagus, sok aja. Asal jangan sampai jadi dosa. Jangan diperbudak. Ini siapa yang sekarang paling gelisah di sini? Yang kesini pakai sepatu baru, mahal, dan pinjem dari calon mertua, ya kan? Gugup itu hadirin. Makanya duduknya juga dekat sepatu. Yang paling jernih siapa di sini? Yang pakai sendal jepit kiri dua-duanya, tenang. Makin mahal, makin keren, makin bagus. Aslinya sih kecenderungan ujub, ria, sombong, banyak. Kita tidak boleh menilai orang lain. Lihat mobil bagus, sombong, tah. Saudara dengki ya. Udah nggak punya lagi. Mungkin orang itu mah nggak ada sombong-sombongnya sama sekali, tapi itu mahal, semiliaran. Tahu nggak sedekahnya berapa? 20 miliar. Dia beli semiliar, sedekahnya 20 miliar. Kita, udah nggak berani ngomongnya. Jangan menilai orang lain. Ini mah urusan kita, ya. Ayo kendalikan keinginan-keinginan. Nggak usah segala ingin lah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu minimalis. Ini ada sebuah tayangan yang menulis buku tentang bahagia dengan minimalis. Boleh saya ceritakan jangan? Beliau berdua kawanan, sekolahnya sama, karirnya menurut duniawinya cemerlang, bukan orang Islam. Nah suatu saat ketemuan nih, tapi yang segala branded ini, yang semuanya serba pengen mobil bagus, sepatu mahal, kacamata mahal, jam mahal, lihat temannya ini kagum. Kenapa? Karena temannya ini kelihatan tenang, anteng, gak ribet dengan mode baru, gak ribet dengan produk baru. Akhirnya karena melihat sikapnya sangat beda, ngobrolnya beda, ditanya, kenapa kamu begini? Ya udahlah, datang aja ke rumah saya. Datanglah ke rumah orang ini. Ternyata rumahnya tuh minimalis, nggak banyak barang, nggak banyak keinginan, yang seperlunya sesuai keperluan, sesuai kemampuan. Maka berubahlah sahabatnya ini sehingga membuat buku bagaimana bahagia dengan minimalis, katanya begitu. Kalau saya mengajaknya bahagia dengan mensyukuri apa yang Allah berikan. Ibu-ibu coba dihitung waktu browsing itu untuk belanja online ya. Itu stres, Bu. Waduh, ini lebih murah. Kenapa begini? Telepon temen yang benar ini. Hasilnya gimana? Pesanlah. Harusnya udah datang, kenapa belum datang? Tegang. Pas udah datang, cepat buka. Beda. Dendam. Ya begitulah banyak keinginan. Udahlah. Ini ya, saya mohon maaf. Qadarullah ada takdir ke Qatar. Di sana ada supermarket yang betul-betul
supermarket ini khusus untuk, bukan supermarket, mall ya, mall yang branded, super branded, yang kaya, pokoknya mahal-mahal sekali. Ketika saya lihat kaos kaki, enggak ada tuh yang jadi 3, tetapnya 2. Malu dia pakai kaos kaki 3. Jam tangan ya yang miliar-miliar, lihat kecepatannya, sama. Dasi ngewir segede gitu, nggak ada yang suka ngedobrak gitu, nggak ada. Betul, jadi udah diatur oleh Allah. Memang cuman segini-gininya kacamata, ya gini aja 2, suka ditambah di sini 1, di sini 1. Enggak, ini serius ya. Ya Allah, manusia demi branded itu ya. Bukan tidak boleh branded, silakan. Tapi kalau nggak mampu menuntut suami, ayo beli branded, branded. Saya dengar ada seorang ustadz mengatakan branded, branded, branded. Nanti suami jadi bandit, gitu katanya. Kamu bandit. Jangan suudon sama yang punya branded ya. Kita mah nggak berhak menilai orang lain, karena bisa jadi pemberian ya. Om juga begitu ya. Punya yang bagus-bagus, namanya BKP, Beungharku Pamere, gitu adanya. Punya karena pemberian-pemberian, Masya Allah. Udah jangan ribet dengan dunia ini ya. Kuncinya 2, 1, jangan mengagung-agungkan duniawi. Jangan seakan-akan kalau punya dunia derajat kita jadi naik. Jangan. Yang kedua, jangan lengket. Jadi harus sangat siap kalau suatu saat diambil oleh Allah. Dah nggak apa-apa. Dunia ini yang boleh berlebihan cuma 1, apa? Tebak. Yang agak boleh berlebihan duniawi ini. Tahu tidak? Berlebihan tuh kita beli minyak wangi, karena pakai parfum itu nggak mungkin disedot sendiri. Kita pakai parfum, yang lain ikut senang, betul tidak? Tapi kita juga nggak usah jadi ujug, hiliwir ke sana. Rasulullah SAW tuh harum. Kalau beliau lewat ke satu tempat, wah Rasul pasti udah lewat sini nih, tersisa harumnya. Mirip kita, si eta dia ya, aromanya lewat ya kan. Ini santri di Darut Tauhid macam-macam, mulai dari penitipan bayi sampai program masa keemasan. Ada yang nanya, bisa mengenali mereka? Bisa, walaupun mata ditutup. Lewat SMP nggak dilihat. Ini santri karya nih, udah kerja nih. Ini ini PAUD, ini masa kemasan, gampang, asal lewat aja. Minyak telon, PAUD. Kalau bangsa SMP kan Talek dan Gatsby biasanya dulu ya, nggak? Tisu dibalur-balur, kurang modal SMP. Kalau santri karya ya parfum yang sudah biasa nganjuk itu ya. Ini apa nih? PPO, Geliga, masa keemasan. Maaf ya. Astagfirullah, astagfirullah. Dulu saya lihat kenapa nenek saya kalau mau tidur tuh selalu dibalur gitu ya. Sekarang saya baru mengerti, enak tahu. Karena saya juga kalau mau tidur, aduh hanet. Dah begitu parfum alami. Kesimpulan dunia mah syukuri yang ada, jangan kagum, jangan mengagung-agungkan, dan jangan lengket. Kalau waktunya nggak ada, ya biasa. Gini, misal sekarang kita harus bayar dan harus bayar, ya udah bayar aja. Jangan suka dikira dulu, jangan bayar. Kalau uang saya sekarang habis bagaimana besok?
besok ada lagi rezekinya. Kalau kita masih ada umur, sekarang nggak punya uang, besok ada. Ini beras saya habis gimana? Ada besok. Emang Allah hanya ngasih hari ini? Enggak. Yang lalu ngasih rezeki Allah. Sekarang yang ngasih rezeki, besok lusa sampai kita meninggal yang ngasih rezeki sama Allah. Jadi jangan berat kalau harus keluar itu ya. Jangan suka keseringan lihat tabungan, dah emang nggak ada lagi ya. Set ya. Termasuk sedekah, nggak usah kelamaan mikir. Setan itu menakut-nakutimu dengan kefakiran, wa ya'murukum, dan menyuruhmu berbuat fahsya, kejahatan, yaitu pelit, jebet-jebet saja. Dunia begitu. Jangan lengket, jangan suka dihitung-hitung terus. Dah, kalau saudara takdirnya dikasih uang mudah, keluarin aja, nggak akan kemana-mana, nggak mana qasad shadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Mau ditambah lagi, ya menikmati takdir kalau mau bahagia. Coba. Kita pernah melihat ada satu hari yang cocok semuanya dengan rencana. Pernah lihat tidak? Enggak. Nyaris nggak ada yang cocok. Mana saya kebayang bekal dicocok jarum begini? Enggak. Ini barusan dari Mekah jamaah. Bapak tolong buatkan voice note pesawat delay. Siapa yang pengen delay coba? Penerbangan mau delay? Gak mau, dia rugi. Travel mau delay? Tidak mau. Jamaah mau delay? Tidak. Siapa yang mau delay? Allah. Jadi bagaimana kita enjoy saja. Sekarang, aduh gimana nih kita jadi telat. Sok saudara turun dari tangga itu. Kalau nggak ada pesawatnya, berjatuhan, benar tidak? Ya mau naik apa? Jangan seperti Dono Indro tuh dulu dadah ya. Salah naik. Orang naik pesawat dia kan cenderung film, hadirin, astagfirullah. Enjoy saja, nikmati episode apapun yang Allah takdirkan. Kita nggak cocok dengan keinginan kita, nggak apa-apa. Semua takdir Allah bagi orang beriman itu baik. Nggak usah rewel. Yang membuat kita menderita tuh nggak nerima takdir. Faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada apa yang Allah tetapkan, Allah ridho. Jadi salah satu yang membuat kita menderita, kita tuh kekunci oleh keinginan, harapan, rencana. Bagi kita keinginan, harapan, rencana, ikhtiar adalah ibadah. Apapun yang ditakdirkan, terima. Itu pun jadi ibadah. Jadi nggak ada ruginya. Kasih nikmat, syukur, kebaikan. Kasih cobaan, sabar, jadi kebaikan. Ngalir aja terus. Nggak usah ngatur, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu. Dah hadirin, nikmati saja hidup ini. Walaupun pahit, pasti ada penggugur dosa di sana. Ya. Ini pilkada, pemilihan kepala daerah langsung. Kalem we. Cuman satu ayat untuk menjelaskan semua ini. Ali Imran 26. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah yang memberikan kejabatan, kedudukan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah yang ngambil dari siapa yang Allah kehendaki. Allah muliakan siapa yang Allah kehendaki. Allah hinakan yang Allah kehendaki. Di tangan Allah lah segala kebajikan. Oh gimana kalau yang kepilih bukan keinginan saya? Atau gampang, tinggal doakan we supaya jadi soleh, beres. Dan jengkel juga nggak merubah, betul tidak? Wah, engek pindah, jung pindah tuh.
Rileks we hadirin. Tuhan kita tuh Allah, bukan kepala daerah, bukan gubernur, bukan presiden. Tuhan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Para pejabat itu orang-orang yang diuji oleh Allah. Bukan tanda kesuksesan sama sekali. Ingat, para pejabat itu akan 3 yang terjadi. 1, akan berakhir jabatannya. Tidak bisa tidak. Yang kedua, akan berakhir hidupnya. Enggak bisa enggak. Yang ketiga, akan dituntut pertanggungjawabannya di sisi Allah. Jadinya kalau lihat yang kepilih itu, doakan supaya selamat. Benar? Nah, jadi nggak pengen kan? Ya ada siapa yang mau mencalonkan, siapa yang mau milih, anteng we hadirin. Dan untuk jadi pemimpin mah nggak perlu pinter-pinter amat. Berapa banyak yang culun dan sebagainya, kalau Allah takdirkan jadi mah jadi aja. Dan kita jengkel juga nggak merubah apa-apa. Doakan kebaikan, ya kan? Itu manfaat, kita dapat pahala. Siapa tahu doa kita diijabah, walaupun bukan pilihan kita, tapi kalau Allah mau solehkan ya soleh weh. Dan mudah bagi Allah membulak-balik hati. Dan nggak usah ribet ya, mending jadi orang soleh aja kitanya. Sebab kita ini dijaminnya oleh Allah. Siapapun presidennya, siapapun pemimpinnya, kalau kita disukai Allah, kita beruntung. Yang menjamin kita tuh bukan makhluk. Jelas om? Rileks, udah nggak usah berantem-beranteman ah. Nanti orang dapat kursi jabatan, kita dapat kursi roda karena jatuh dari truk waktu kampanye. Rileks aja, rileks saja. Dunia mah cuman main-main. Dah gitu aja. Kalau mau dukung-mendukung, niatnya harus baik, caranya harus benar supaya jadi amal soleh ya. Nah udah segitu hadirin, udah malam. Rileks ya. Terakhir, harus yang membuat orang stres itu adalah tambahan ini, perfeksionis. Orang yang semuanya harus serba sempurna, liar kasep. Kita harus berdamai dengan situasi. Orang yang semuanya harus serba sempurna itu stres tuh. Kita mah niat baik, ikhtiar maksimal, doa maksimal, tapi ya udah, giliran ada yang tidak cocok. Sederhananya begini, kalau kita ingin bikin nasi, ternyata nasi jadi bubur, terima. Sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal, jadi bubur ayam spesial, happy we ya nggak? Walaupun jadi bubur ayam spesial. Nanti kita evaluasi boleh. Kapaya syariatnya kenapa mau bikin nasi kok jadi bubur? Oh waktu minta tolongnya enggak jelas. Tolong tuh ibu lagi masak nasi, tolong tambah airnya secangkir. Teriak, yang dengar 5 orang. Jadi masing-masing secangkir. Gitu aja sederhana yang ada pelajaran. Demikian rekan-rekan sekalian, hari ini ringan-ringan saja ya. Nggak usah terlalu serius dengan dunia. Serius mah ke Allah. Serius dalam sholat, serius meluruskan niat, serius ini teh Allah suka atau tidak, itu yang harus serius ya. Kalau urusan dunia ya serius, tapi jangan kemakan dari kita. Setuju? Ada kalanya dikasih, ada kalanya disempitkan, ada kalanya diambil, ngalir saja. Ada kalanya sehat, kurang sehat, kadang sakit, kadang dipuji, kadang dicaci, kadang mudah urusan, kadang sempit, susah gitu, kadang tidak diduga-duga ada, tidak diduga-duga hilang. Kemarin juga lagi tawaf wadah begitu. Sedang tawaf, ada yang niat khidmat seorang ustadz, biar sendalnya saya pegang, alhamdulillah karena beliau niatnya baik. Selesai tawaf, mana sendal?
Aduh maaf Pak, sebelah hilang. Ya sudah. Mau sedih itu maaf, enggak, udah waktunya hilang, ciri-ciri mau punya sendal baru, udah nggak apa-apa. Ya ada masa harus ngubek-ngubek orang tawaf nyari sendal sebelah, ya kan? Sudah, paling evaluasi ke depan, jangan nyusahin orang, gitu aja lah ya. Relax hidup, relax ya, ada Allah. Oh gimana dong masa depan? Saudara belum tentu hidup ya, ya. Siapa tahu besok udah meninggal, benar tidak? Rencanakan yang baik, doa yang banyak, ikhtiar, tapi udahlah, ada Allah, ada Allah. Saya tidak tahu ceramah ini bisa diterima atau tidak, tapi saya berharap Allah suka. Nanti Allah lah yang menancapkan di hati Bapak Ibu sekalian. Karena bukan kehebatan ceramah seseorang yang bisa mengubah. Yang mengubah itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ceramah ini mah amal saja. Makanya kita tidak perlu menjadi penceramah yang hebat dan dahsyat. Tidak perlu. Yang perlu tuh setiap kata-kata kita diniatkan mencari keridhaan Allah, yang disampaikan semoga yang disukai Allah, dan selebihnya praktekkan pada diri, karena Allah melihat penceramahnya mempraktekkan atau tidak. Ya sudah gitu. Ini jamaah Allah yang mengumpulkan, Allah juga yang bisa menyolehkan. Terima kasih hadirin sekalian. Kita akan segera tutup dengan doa, tapi sebelumnya sambil bersedekah dulu ya. Kita akan terus membiasakan sedekah sampai lepas kekikiran dari hati kita. Silakan baca Ustaz Fatihah dan ayat kursi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghits. Ya Syahid, Ya Qarib, Ya Mujib. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majelis ini ya Allah, seperti yang Engkau janjikan. Jadikan saat ini saat Engkau ampuni semua dosa dan aib kami. Duhai Allah yang maha pengampun, ampuni kami ya Allah.
Engkau sudah saksikan semua maksiat yang kami perbuat. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahirin waj'alna min ibadika sholihin. Ampuni ya Allah sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni semua kemusyrikan yang ada di hati ini. Ampuni kemunafikan kami ya Allah. Ampuni ujub dan takabur yang kami lakukan. Ampuni kedengkian terhadap orang beriman yang ada di diri ini. Ya Allah, ampuni semua maksiat yang terang-terangan, maksiat yang sembunyi-sembunyi. Astagfirullah. Ampuni ya Allah dosa yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa. Astagfirullah. Ampuni ya Allah semua keburukan akhlak kami kepada ibu, bapak. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni dan sayangi orang tua kami bagaimanapun keadaannya. Engkau takdirkan kami jadi anaknya ya Allah. Golongkan kami jadi anak yang soleh soleha, yang doanya Engkau ijabah. Ya Allah, bahagiakan ibu bapak kami, karuniakan husnul khotimah, lapangkan kuburnya ya Allah, ringankan hisab, jadikan bahagia di surga. Hanya Engkau yang kuasa membahagiakan orang tua kami. Lindungi dari su'ul khotimah, dari azab kubur, dari fitnah jahannam. Ya Allah, ampuni dan sayangi guru-guru kami yang menjadi jalan kami bisa mengenal-Mu, yang menjadi jalan kami bisa menapaki perintah-Mu. Muliakan ya Allah keluarga dan keturunannya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, berkahi keluarga kami, karuniakan keluarga sakinah, titipkan hamba-hamba yang soleh soleha. Jadikan keluarga kami keluarga ahli ma'rifah kepadamu ya Allah. Cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah. Sembuhkan, sehatkan lahir batin kami ya Allah. Ya Rabb, istiqomahkan kami ya Allah. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Jangan kurangi keimanan kami. Jangan cabut keislaman ini ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Duhai penguasa langit dan bumi, selamatkan keluarga kami fid dunya wal akhirat. Kumpulkan di sorga seluruhnya ya Allah. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Engkau tahu, sempurnakan balasannya ya Allah. Ampuni ya Allah hamba-hambamu yang pernah menyakiti kami. Cegahlah dari keburukan terhadap siapapun. Ampuni ya Allah hamba-hambamu yang pernah kami zolimi. Astagfirullah. Bukakan hatinya bisa memaafkan kami ya Allah. Cegahlah kami dari perbuatan zalim kepada siapapun. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat
wa tarkal munkarat. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari mungkarnya akhlak, mungkarnya amal, mungkarnya hawa nafsu dan penyakit. Ya Allah, Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya Allah, anugerahkan kepada kami jiwa yang takwa. Bersihkan, sucikan jiwa kami ini ya Allah. Anta khairu man zaka, Engkau yang kuasa membersihkannya. Anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Doa yang maha mendengar, kabulkan doa-doa kami ya Rabb. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Hadirin bagi yang masih mau doa-doalah masing-masing, amin ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang tidak pernah mengecewakan. Engkau janji, Engkau malu jika hamba menengadahkan tangan tidak Engkau ijabah. Kabulkan doa. Kabulkan ya Allah, wahai yang maha baik, yang maha menatap. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, tentramkan hati yang selalu gelisah. Karuniakan sakinah rumah tangga yang masih resah. Berikan jodoh terbaik yang mendambakannya ya Allah. Karuniakan keturunan yang merindukannya ya Karim. Berikan ijabah hajat-hajat yang dimohonkan. Berikan kelapangan yang sedang dihimpit kesulitan. Lepaskan yang disimpit hutang ya Allah. Bayarkan hutangnya ya Karim. Ya Allah, mudahkan urusan yang mendekatkan padamu. Jauhkan dari urusan yang menjadi fitnah dunia wal akhirat. Undang jamaah ini ke Baitullah ya Allah. Sempurnakan haji hajah mabrur mabrurah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina khususnya ya Karim, dan di bumi lain yang Engkau saksikan dizalimi. Engkau menyaksikan semuanya ya Allah. Engkau menggenggam segala-galanya. Hanya Engkau ya Allah satu-satunya penolong kami. Tolonglah saudara kami ya Allah, menangkan atas kaum zalimin. Sempurnakan limpahan karuniamu ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadati. Terima kasih hadirin. Mohon maaf, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.